Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di GLI Debate Competition 2024. Perkenalkan, saya Sandra Turmudi Wijaya dari Jakarta. Mohon izin untuk membuka debat kali ini yang bertemakan pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Dengan pihak pro adalah Alfa Diansyah yang berasal dari Jambi. Dan pihak kontra adalah Keke Amalia Maha yang berasal dari Aceh. Tema ini menjadi penting untuk kita bahas karena merupakan salah satu agenda global dalam menghadapi krisis lingkungan yang melanda dunia. Tujuan ini khususnya tertuang pada Sustainable Development Goals pada poin ketujuh, yaitu energi bersih dan terjangkau. Beberapa alasan utama pentingnya renewable energy antara lain, satu, keberlanjutan sumber energi terbarukan digunakan secara terus-menerus tanpa habis. Yang kedua, ramah lingkungan dengan menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih sedikit daripada energi fosil. Yang ketiga, terkait keamanan energi, di mana dapat mengurangi resiko gangguan pasokan energi dari satu sumber tunggal atau dari wilayah geopolitik yang tidak stabil. Yang keempat, yaitu pada bidang ekonomi, yang dapat menciptakan suatu lapangan kerja baru dan mendorong inovasi teknologi. Yang kelima, pada bidang kesehatan, dapat mengurangi polusi yang terkait dengan pembakaran bahan bakar fosil. Dan yang keenam, biaya jangka panjang lebih rendah. Meskipun investasi awal mungkin lebih tinggi, namun biaya operasional energi terbarukan cenderung lebih rendah seiring waktu. Yang ketiga, yaitu yang ketujuh, akses energi untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan konvensional. Kemudian yang kedelapan, kemandirian energi, yang dapat menghindari ketergantungan impor dan mengurangi resiko dampak fluktuasi. Proses peralihan untuk dapat menggunakan renewable energy tentu memerlukan kerjasama antar negara, khususnya pada bidang inovasi dan teknologi. Hal ini memunculkan suatu hubungan baru berupa kerjasama dagang atau ekspor-impor. Kerjasama dagang tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum diwujudkan dalam regulasi dan implementasi. Namun hal ini memunculkan suatu pertanyaan baru bagi Indonesia, yang mana tergolong negara berkembang, terkait bagaimana pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Maka kami persilahkan kepada Alfa Diansyah untuk dapat memberikan argumen pro selama 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik yang dihitung sejak berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat setuju terkait agenda ekspor energi terbarukan ke luar negeri, mengingat potensi energi terbarukan Indonesia yang begitu besar. Dari analisis internasional renewable besar 3.692 gigawatt dengan energi spesifik yaitu tenaga surya sebesar 2.898 gigawatt, energi angin lepas pantai sebesar 589 gigawatt, dan energi panas bumi kita sebesar 23,4 gigawatt yang merupakan energi panas bumi atau geotermal terbesar kedua dari seluruh dunia. Dan mengingat kondisi sekarang bahwasanya kesepakatan net zero emission 2060 tentunya banyak negara-negara yang mulai beralih ke energi terbarukan atau renewable energy yang kemudian membuka pasar kebutuhan energi terbarukan tersebut. Dengan potensi kita yang besar, sangat membuka kesempatan untuk kita memaksimalkan potensi tersebut melalui market ekspor ke luar negeri. Kemudian untuk kebutuhan tersebut di negara Jepang dan negara Singapura pada tahun 2028 sampai 2030 membutuhkan green amoniak, dan Indonesia berencana mengubah geothermal menjadi green amoniak untuk kemudian diekspor ke Jepang tersebut. Dengan rencana atau kondisi sekarang ini terkait rencana pemaksimalan energi terbarukan tersebut, kita harus mempertimbangkan bahwasannya energi yang kita gunakan harus reliable dan juga affordable.
Dan tentunya sebelum keluar ke pasar internasional, kita lebih mengkhususkan untuk ketahanan energi di Indonesia. Akan tetapi jika di masyarakat Indonesia energi tersebut belum affordable atau terjangkau, alangkah baiknya kita lebih memfokuskan renewable energi tersebut kita jual ke pasar ekspor. Beberapa keuntungan dari penjualan energi terbarukan tersebut, yang pertama dan utama yaitu revenue atau mendapatkan rupiah dari penjualan tersebut. Dan juga terjadinya kerjasama bilateral maupun multilateral, juga mengundang investasi-investasi yang kemudian membawa teknologi terbarukan dan mempercepat pertumbuhan teknologi di Indonesia terkait energi terbarukan tersebut. Dari pemaparan tersebut, saya tetap setuju terkait agenda ekspor energi terbarukan ke luar negeri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan Keke untuk dapat memberikan argumen kontra selama 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik dihitung sejak berbicara. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara satu. Saya kontra terhadap musik kita saat ini, di mana kita ketahui Indonesia saat ini bertransformasi ke net zero emisi 2060. Saat ini kita digemparkan dengan gaya hidup green style, green technology. Indonesia harus mencapai target ini. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan adanya ekspor energi dari Indonesia, seperti contohnya saat ini kita digemparkan dengan isu-isu power wheeling, di mana power wheeling ini sangat merugikan negara dan juga masyarakat. Di mana power wheeling berpotensi membebani APBN. Power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN sebanyak 30% dan permintaan pelanggan non-organik selama 50%. Ini juga berdampak merugikan masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen, penetapan tarif listrik diserahkan kepada mekanisme pasar. Masyarakat juga mengalami kerugian atas ini. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengalami kerugian psikologis karena pemerintah lebih menyokong pembangunan energi keluar negara dibanding pembangunan di dalam negara. Selanjutnya, energi terbarukan akan mempercepat target perusahaan luar dalam RE100 atau yang sering kita dengar dengan 100% pengurangan energi terbarukan. Kompetitif dari luar perusahaan akan meningkat dibanding dengan kompetitif persaingan Indonesia di mata global. Ketika kita melakukan ekspor ke luar negeri, maka Indonesia akan kalah saing di dalam persaingan global ini dan akan merugikan negara kita. Selanjutnya, pembangunan energi terbarukan di dalam negeri belum merata, di mana saat ini terdapat 4.700 desa di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal belum menikmati listrik. Indonesia harus mengutamakan dalam negeri terlebih dahulu, di mana saat ini negeri kita, Indonesia, baru sekitar 11,7% energi terbarukan yang telah diperoleh. Namun, sementara itu, Indonesia punya target dalam membangun 23% pasokan energi di 2050. Oleh karena itu, untuk mencapai pasokan energi ini, kita harus mempasok energi di dalam negeri terlebih dahulu sehingga kita dapat mengekspornya ke luar negeri. Ketika negeri kita sudah berkecukupan, maka kita dapat mengekspornya ke luar negeri. Nah, di mana Indonesia juga menargetkan nol emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, poin yang akan saya tuju yaitu Indonesia merupakan penghasil karbon tertinggi pada peringkat ke-40, di mana kita ketahui saat ini Indonesia mencanangkan tentang nol emisi karbon. Namun, bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut ketika kita saja tidak melakukan nol emisi karbon di negara kita karena kita fokus ke negara lain untuk mengekspor energi yang ada di negara kita untuk negara lain. Pada kesempatan Indonesia mengikuti yang namanya Paris Agreement,
mempunyai kesempatan pengurangan karbon sebanyak 29% dan world funding karbon 41%. Oleh karena itu, kita harus mendukung ini dengan cara pembaruan energi yang merata di dalam negeri, agar Indonesia dapat memenuhi net zero emisi 2060 agar tercapai. Oleh karena itu, untuk mencapai hal-hal yang ingin kita tuju ini, kita harus melakukan pembaruan energi terlebih dahulu di dalam negeri, baik itu di dalam negara, provinsi, daerah, maupun di lapisan-lapisan wilayah tertentu yang belum dapat dijangkau secara keseluruhan. Ketika negara kita sampai lapisan tertentu sudah mengalami perubahan energi secara merata, maka kita dapat dengan mudah melakukan ekspor energi keluar. Dengan hal tersebut, negara-negara luar akan percaya terhadap kita karena negara kita saja pun sudah melakukan pembaruan secara merata, maka negara-negara lain akan fokus terhadap kita karena kita dapat menjual emisi karbon kita dan energi-energi terbarukan dengan model ataupun harga yang lebih mahal lagi. Dengan ini saya mengucapkan sekali lagi, saya tidak setuju dengan pemberlakuan ekspor energi terbarukan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua pembicara yang telah memberikan argumennya. Berdasarkan argumen yang telah disampaikan sebelumnya, pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu, mana yang lebih baik? Tentu masih memerlukan kajian akademik yang lebih mendalam untuk dapat memberikan pertimbangan yang lebih matang, yaitu pertimbangan keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan politik, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial budaya. Mengingat bahwa Indonesia memiliki karakter sosial dan ekologis yang khas, maka harus terdapat suatu kebijakan yang benar-benar bijak untuk dapat mencapai keberhasilan. Suatu kebijakan yang berhasil di negara lain belum tentu dapat berhasil di Indonesia, yang memiliki kondisi ekologis dan sosial berbeda. Disinilah peran kerjasama Pentahelix untuk dapat mengembangkan suatu racikan yang ideal yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, khususnya dalam hal ekspor renewable energy. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk meningkatkan inovasi dan teknologi nasional. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, yang juga dapat dilakukan dengan kerjasama multinasional. Namun, kerjasama Indonesia dengan negara lain seharusnya tidak menimbulkan suatu ketergantungan, namun justru mendorong kemandirian untuk mencapai kesejahteraan lingkungan dan sosial Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberikan suatu pembelajaran dan kebermanfaatan. Terima kasih, salam sejahtera.